Ini terjadi waktu hari pertama. Saya jujur, saya punya CCTV semuanya. Saya ini tegaskan di forum ini yang punya CCTV full kasus Kanjuruhan adalah saya. Itu atas temuan teman-teman Komnas. Kami ini mencari sendiri data-data korban, kemudian dari alamat yang mungkin nggak jelas, cuma ada desa, mungkin desa Tajinan, tapi nggak tahu jalannya di mana ya, turun untuk nanya-nanya ke sekitar lokasi itu, rumahnya di mana, yang korban Kanjuruhan, yang mungkin seperti itu. Kita juga banyak dibantu oleh Dinkes, Dinsos itu banyak kasih data, tapi mungkin untuk turun itu kurang lengkap. Akhirnya kita turun sendiri, akhirnya terkumpul itu 135 korban itu lengkap semua. Cobalah ke depan nantinya kita berpikir secara cerdas, jadi supporter yang cerdas. Kenapa? Saya ngomong masalah kenapa kita harus belajar tentang sejarah, kenapa kita harus belajar tentang hukum, belajar tentang politik, tentang apa. Itu semua harus belajar, bukan hanya bola aja. Kalau topong selesai, aku bukan dunia politik, bukan. Kalau saya namanya menjadi supporter ini daya intelijensinya itu tinggi. Kalau saya berarti nanti ketika ada supporter yang anarkis, silahkan investigasi. Saya investigasi kasus Kanjuruhan mulai dari pertama. Saya orang yang bisa masuk ke rumah sakit Saiful Anwar itu hari pertama dengan teman-teman Komnas. Saya tahu kesakitan teman-teman dari 9 korban yang meninggal, semua yang hidup satu, termasuk temannya masalah. Inkubatornya berapa? Hari ini mereka punya data, salah satunya adalah aliran darah. Darah itu bisa dijadikan sampel. Yang punya adalah rumah sakit Saiful Anwar. aku lagi lupa itu ini dulunya adalah salah satu dosen aku yang bisik dosen dulu saya belajar. Nah ini jelas mungkin beliau bisa mengatakan ini sosok beliau seperti apa, kasih waktu dan fokus buat masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Hari ini sebenarnya saya udah lama kenal sama Mas Bison, tapi kalau ngomong diskusi detail kayak gini baru pertama kali. Saya nggak tahu juga pemilihan gedung ini kalau dibuat acara apa ya, trigger soal bukunya. Sebenarnya ini bersinggungan dengan saya pribadi. Mas Bison, saya baru tahu juga namanya Arif juga, belum saya lupa. Saya sebenarnya sama seperti Mas Bison, saya peneliti juga, tapi Mas Bison kan lebih senior daripada saya. Pada saat kejayaan masih tradisional banget, Mas Bison ada di era itu. Saya di era posisi tahun 2000-an, ketika euforia tentang Aremania luar biasa. Identitasnya Aremania harus bagaimana? Ketika kita sebagai trigger awal fondasi-fondasi supporter yang selalu berkerumun tentang supporter itu sebagai identitas kota. Waktu itu kita sebenarnya kalau kita bicara masalah bukunya Mas Bison, apalagi bicara masalah historial, terus bicara masalah budaya politik di Kota Malang. Kota Malang itu terkenal kota pembakar, apapun juga. Sebagai contoh seperti ini, kenapa zaman Belanda dulu ada gudang peluru di Turen? Kenapa ada Kostrat? Kenapa ada Arhanud? Kenapa ada bandara? Itu pemetaan kota yang dilakukan oleh Belanda. Kenapa pusat sebagai ruang santai itu ada di Selatan, di Kota Malang? Itu udah dipetain sama Belanda. Kenapa kota ini sangat-sangat nyaman? Tapi kalau kota ini
ini posisinya memberontak apapun juga, semuanya akan terbakar. Saya bahas soal terbakar adalah semangat, bukan kita harus bakar-bakar. Hari ini alhamdulillah, kalau kita bicara, saya selalu ngomong dari depan ke belakang. Kalau saya dari belakang, mungkin posisinya Mas Bison. Kalau saya sebenarnya lagi proses buku juga tentang sejarah Arema yang dulu. Hari ini statement terakhir Mas Bison mengingatkan saya dari seorang almarhum pendiri Luki Akujaino. Soalnya hampir 4 tahun sebelum beliau meninggal, saya ngobrol sama beliau. Udah banyak, saya belajar banyak tentang bagaimana melihat kota Malang ini. Supporter ini sebenarnya bukan lagi passion gitu, bukan lagi agama, tapi posisinya udah kayak posisinya udah ya ini udah apa ya, udah ideologi baru lah. Kalau ada ideologi Marxis lah, ada kapitalis lah, kalau Malang punya ciri khas sendiri. Yang terjadi hari ini adalah kasus usut tuntas tentang tragedi kedua. Aremania mau kemana sih hari ini? Saya salah satu orang yang selalu dampingi teman-teman posko gabungan Aremania. Padahal kesepakatan posko itu adalah kesepakatan waktu pasca kejadian hari perang. Saya ngobrol dengan kata lain adalah arahan itu mau diarahkan kemana. Pada saat itu Mas Bison sudah bilang ketika ngomongin Korwil A, Korwil B sekarang udah nggak ada. Mas Bison adalah salah satu ketua Korwil Dadang. Dan saya kenal beliau waktu saya masih kecil. Dan saya sadar ketika teman-teman yang dituakan dulu itu selalu ngomong, istilahnya ngomong yang muda-muda pada saat itu. Hari ini kita kehilangan sosok. Saya yang tua nggak bisa ngajarin yang muda. Yang muda posisinya dengan bahasa Malang terlalu masak sama yang apa yang diomongkan kita hari ini yang tua-tua itu belum diterima dengan generasi hari ini. Itu yang terjadi hari ini pertama. Jujur, hari ini kasus usut tuntas minggu depan ada aksi lagi. Saya mungkin di forum, nggak tahu bisa diumumin apa nggak tahu tanggal. Kalau kita karnaval tiap minggu demo ataupun per hari demo, kayaknya kita nggak pernah akan demo. Saya mengusulkan ke teman-teman, udahlah secara gang aja deh, jangan ngomongin wilayah. Kalau gang ini punya aksi sendiri-sendiri, akan terjadi sebuah budaya baru lah. Ketika kita protes, tadi sebelum saya masuk ke ruangan ini saya diskusi sama dua teman, Mas Alam sama Mas Londo ini. Beliau yang dampingin keluarga korban sampai Jakarta merasa kecewa juga. Hari ini kita nggak musuhi institusi. Saya perjelaskan, kita nggak musuhi institusi. Frame yang terjadi adalah ketika posisinya adalah kita musuh polisi. Budaya-budaya menulis aparat kepala, terlebih ngomongin acak gitu ya. Saya pernah ditanya sama tim Mabes Polri, tahu nggak sih Aremania itu artinya acak? Saya jawab, literasi hari ini Aremania itu lebih pintar daripada posisinya teman-teman supporter lainnya. Saya bangga, teman-teman tahu artinya acak. Tapi kalau hari ini posisinya teman-teman mau arahkan kemana? Saya punya anak dua, cowok-cowok semua. Ketika nonton Aremania, kenapa sih Aremania sekarang itu istilahnya arusnya nggak terarah gitu? Serius, saya ini kritik saya pribadi. Arusnya nggak terarah. Ketika masuk stadion pun mereka merasa posisinya adalah keakuan mereka adalah paling sok secara Aremania. Nyun sewu, dulu kita punya gerakan tentang Aremanita. Gimana Aremanita masuk stadion itu baik-baik saja. Kalau sekarang ada undang-undang namanya undang-undang tentang pelecehan, ya tentang PKS itu kan ada. Dulu mental Aremanita yang masuk stadion luar biasa, mereka lebih nonton ya. Anak saya pertama kali waktu hamil itu nonton di Gajah.
saya suka asap rokok. Ketika yang terjadi adalah hari ini supporter mau kemana sih? Ketua PSSI baru ada Bapak Ento ya, tadi kemarin dapat gelar honor causa. Saya nggak peduli, dia orang pintar, boleh ngomong. Tapi kalau bicara mana dia jadi supporter, hari ini kita nggak punya asuransi supporter. Tiket sudah tiket. Kalau ngomongin klub hari ini, klub yang paling salah di kasus Kanjuruhan. Saya bilang apa seperti itu, sampaikan. Kenapa sekarang media musik nggak pernah dekat sama teman-teman ini? Soalnya mereka punya salah. Budaya lama, ketika kesalahan itu terjadi dan mereka minta maaf, kita pasti akan menerima. Ini anak-anak. Jadi ini tadi sempat saya coba kasih masukan ya, ketika kita diskusi loh. Nggak tahu teman-teman yang lainnya yang kenal saya apakah asli Malang atau enggak. Ketika teman-teman dari luar kota Malang, anak saya sekarang semester dulu. Salah satu budaya Malang yang bilang adalah lu gua minyak babe itu sudah terjadi di kota Malang. Saya selalu ngomong sama anak saya cuma satu. Setiap kali anak-anak keluar kota Malang tidak paham tentang bahasa Malang, kamu coba aku ini Malang, belajarlah budaya kita. Apapun yang kalian lakukan di sini adalah belajar. Tapi kasih oleh-oleh ketika teman-teman sudah balik ke kota masing-masing adalah paham. Itu yang saya terapkan dalam anak saya. Saya kenal sama dia, anaknya udah lama di sudah sekarang S3 di biologi di UB. Luar biasa. Dia masih 2 tahun di sini, lulus S2-nya. Dia langsung ambil S3-nya. Bahasa Malangnya melebihi bahasa Malang teman-teman yang ada lama di Malang. Ini anak sudah. Dia kepingin mempunyai korwil internasional, bukan yang sebelah ya. Oleh Malang masih bisa Pak. Ya, saya tunggu hasil karyanya Mas Bisor agar bisa terwujud. Kita buat diskusi panjang tentang Aremania, tentang Arema, tentang Pertama. Yang hari ini kita agak miris adalah literasi teman-teman yang paham tentang Arema itu ada. Keakuan, keegoan soal Arema terlalu besar di kota kita. Buku terakhir karya tentang Malang adalah Arema. Itu tahun 2009. Proses tentu masuk. Itu luar biasa. Bukunya soal 2 tahun muda, tapi bukunya sekarang nggak tahu beredar. Kayaknya udah nggak cetak lagi. Mungkin saya kasih wawasan itu aja. Saya mencoba untuk tegaskan hari ini. Doakan kita bahwa harta yang kita tentang fakta yang di luar itu milik Aremania. Siapapun yang konsisten pasti akan terkuak fakta itu tentang bagaimana kasus bahwa Aremania adalah peradaban sepak bola baru di Indonesia. Itu yang mungkin saya coba jadi catatan-catatan kita. Mungkin Mas Bisor juga ternyata alhamdulillah ada tambahan tentang kasus yang dulu, bahwa kita tidak merasa bersalah Mas Bisor hari ini. Apalagi Mas Bisor pernah jadi ketua Polri. Satu Polri secara data itu lebih dari 400 sampai 500 orang pasti secara anggota. Dulu kita punya anggota yang salah satunya adalah kartu-kartu anggota Aremania tentang bagaimana Aremania itu posisinya di atas data. Kalau posisinya dari struktur jadi apa ya? Jadi berbadan hukum lah kalau bahasa saya itu. Orang Malang kayaknya susah. Kita itu menghormati sama kayak Yai menurun ke bawah, kita menghormati itu. Banyak
Itu aja. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman soal historical, kritik sosial tentang Kota Malang hari ini. Terakhir mungkin saya nyoba koreksi tentang tanggal 29 kasus pengrusakan kantor Arema FC yang di Medan. Mungkin saya kasih gambaran. Saya orang yang mencoba untuk menghentikan agar tidak ada konflik sosial antar supporter waktu itu. Jujur, kota dan kabupaten waktu itu menjadi sebuah gambaran tentang gimana domba bandar besar. Saya ngomong bandar besar nih. Saya jujur pribadi, saya ngomong kayak gini, saya punya fakta. Saya didatangi Jumat waktu itu sama tim Mabes Polri. Serius, saya kenapa nyebutin itu soalnya langsung mampir ke rumah. Saya nggak pernah posisinya mampir di kafe lah, pinggir jalan, saya nggak pernah. Saya datangi posisinya masalah ini akan terjadi kerusuhan. Padahal cuma bayangin, berarti ada sesuatu gitu. Ayo gitu. Saya tadi sempat ngomong sama teman-teman di depan tadi sempat ngomong sampai kapan kita dari domba terus. Harusnya hari ini kita mencoba cerdas. Catatan-catatan kecil kita kalau bisa jadi satu, jadi catatan luar biasa tentang bakal Kota Malang dan Aremania. Saya nggak ngomongin kota, yang ngomongin Malang Raya sebenarnya. Soalnya kalau Batu dibilangin Malang Raya kadang-kadang juga nggak mau ya. Kalau kabupaten kayak gitu, ya itu yang mungkin saya kasih gambaran tentang saya pribadi. Karena sampai hari ini Aremania salah satu pengaruh besar terhadap sosiologi Kota Malang dan Malang Raya. Kalau ngomongin Indonesia, sampai hari ini kita nggak punya literasi sama sekali. Kalau mungkin kita menulis panjang tentang catatan kecilnya Mas Bison secara pribadi, kalau dikumpulin jadi satu luar biasa. Tapi Mas Bison dulu waktu ketemu awal-awal sebenarnya buku foto sih. Sebenarnya saya lagi tertarik dengan buku fotonya Mas Bison. Harusnya ayo kita narasi gitu. Ayo pameran tentang Aremania yang dulu tentang foto itu. Tapi ternyata Mas Bison berkembang menjadi buah tulisan panjang. Semoga jadi trigger kita untuk membawa Aremania yang belum lahir untuk bisa punya cerita panjang kita. Ya demikian, mungkin ada masukan ataupun pertanyaan, monggo silakan. Saya ini dari media online Malang Pagi. Tragedi Kanjuruhan ini memang memberikan warna ya dalam persepak bolaan di Indonesia. Dari awal itu saya memang terjun ke lapangan, dan yang paling membuat saya trauma sebagai seorang jurnalis itu di hari minggu ketiga setelah demo itu, saya itu sebagai wanita dan saya seorang jurnalis wanita ya, itu tiba-tiba saya itu melakukan wawancara, tiba-tiba itu ada seorang Aremania itu yang melingkar gitu, seolah-olah menyekap saya, terus ada emosi ketidakpercayaan kepada jurnalis bahwa jurnalis itu memberikan berita-berita yang menyudutkan mereka, padahal dan mereka itu sampai berdiri, terus ada yang di temboknya itu sampai lompat gitu. Itu tidak ada pengamanan dari pihak kepolisian memang gitu. Terus saya hadir di sana mempertanyakan, Mas, keadaan seperti apa yang sama tuntut. Tiba-tiba saya dikeroyok di sana, dikerumuni. Saya sebenarnya takut, tapi saya menguatkan hati saya bahwa saya di sini hadir sebagai jurnalis berusaha untuk menyalurkan aspirasi yang Aremania itu ingin sampaikan seperti apa. Tapi di sana menimbulkan rasa ketidakpercayaan saya, dan dari situ saya itu merasa tidak respect sama sekali dengan Aremania. Mungkin di forum ini ya bisa menumpahkan unek-unek saya, karena saya bercerita itu koyok itu kayak gitu ya. Tapi itu jujur memang menimbulkan traumatis yang sangat. Bayangkan saya perempuan, kemudian saya di tengah-tengah sendiri
nanti kedepannya Aremania itu bisa diberikan literasi atau bagaimana, karena sudah menimbulkan rasa traumatis tidak hanya kepada orang Kanjuruhan tetapi juga kepada jurnalis. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum yang tidak tentang tema yang lainnya, saya perkenalkan ke depan. Nah, dulu monggo. Ini sampai saya perkenalkan tadi tentang masalah fenomena jurnalis merasa tidak nyaman dengan intimidasi dari Aremania. Ini satu. Yang kedua, beliau kenapa saya datang ke depan? Beliau adalah yang mendampingi keluarga korban. Biar tahu tentang yang diminta keluarga korban seperti apa, yang diminta Aremania seperti apa. Ya, beliaunya sudah terjun langsung untuk mendampingi korban sampai ke Mabes Polri ya sobat. Beliau ini yang di YouTube itu, yang di Mabes Polri itu, saya pakar Indonesia. Nah, ini beliau adalah salah satu yang berangkat, bukan salah satu orang yang harus saya beliau. Mungkin bisa dijelaskan dari awal tentang keluarga korban seperti apa, fenomena seperti apa, biar nanti di sini ada titik terang, titik tengah, supaya menjelaskan bahwa oposisi jalur seperti apa. Monggo sama. Perangkat dulu, perangkat dulu. Oh, masalah, saya mau masalah. Mas Imam. Ayo, sini Mas. Berdiri nggak apa Mas? Berdiri nggak apa? Bukan cerita, saya pasti punya statement sendiri tentang perilaku tentang Aremania. Saya mantan wartawan. Saya dari awal ketika wartawan hari ini adalah kita nggak kenal. Dulu ketika kita wartawan adalah selalu suka nongkrong. Jadi posisinya adalah mengetahui pointer-pointer mana nih teman-teman Aremania. Itu yang saya lakukan. Memang ada penurunan moral hari ini. Saya sudah bilang tadi ya di awal. Ketika ngomong yang tua kepada yang muda lama yang tua. Hari ini identitas bagi Aremania itu sebenarnya masih aku paling Arema, itu yang terjadi hari ini. Saya minta maaf kepada saya pribadi, minta maaf dengan ini terjadi waktu hari pertama. Saya jujur, saya punya CCTV semuanya. Saya hari ini tegaskan di forum ini yang punya CCTV full kasus Kanjuruhan adalah saya. Itu atas temuan teman-teman Komnas. Saya khususkan kenapa saya bilang kayak gini, itu harta karun kita. Monggo kalau mau buat barang bukti, tapi hari ini laporan B tentang edukasi tentang hukum di Indonesia hari ini ada. Laporan A yang sedang di pengadilan di Surabaya itu dari polisi untuk polisi. Itu kayak pengadilan kita. Jujur pribadi kita protes. Sampai hari ini laporan B tentang korban itu nggak pernah ada. Ada kemarahan sendiri Mbak. Ketika kejadian pertama saya sudah dikasih tahu. Hari ini Aremania tidak menghormati profesi apapun. Kenapa? Karena media sosial hari ini selalu mengadu domba teman-teman semuanya. Seolah-olah media sosial adalah pemberitaan. Contoh yang paling tidak jauh adalah ketika ada Arema apa di IG, Arema apa di media sosial, di apapun di Twitter. Contoh pertanggungjawaban wartawan sampai hari ini apa? Pernah nggak sih teman-teman wartawan punya ide ketika diskusi publik tentang pelayanan, tentang narasumber yang selalu dicari? Nggak pernah ada. Saya pernah protes ke teman-teman PJTI. Waktu itu teman PJTI kan sebelum buat film tentang kasus Kanjuruhan yang ngomong, sampai kapan teman-teman punya data loh? Sampai hari ini nggak ada sama sekali fakta itu dikasihkan teman-teman Posko. Posko kita punya banyak, ada sektor, ada TKA, dulu ada namanya Tata Bunda, sekarang ada. Padahal hari ini teman-teman wartawan bisa jadi saksi, cuma tanda kutip biasanya dipush sama teman-teman secara media, maksudnya kantornya banyak loh Pak. Jadi saya juga
sedih sama teman-teman yang hari ini tidak menghormati salah satunya perempuan. Padahal dulu kita berjuang luar biasa untuk gimana caranya anak kita itu nyaman gitu loh. Saya suka basket Pak. Kenapa anak saya ajarin basket? Ini penontonnya lebih cantik-cantik dan lebih wangi-wangi. Benar nggak? Tapi bagaimanapun juga saya juga suka sepak bola. Anak saya juga bingung gitu. Itu satu dari saya. Kalau mau anak keadilan, mungkin Mas Farhan ini salah satu. Saya buka aja, Mas Farhan adalah sekretaris yang punya media sosial tentang tuntas. Dia yang megang. Kita terbuka aja, kita nggak mau nutupi tentang kasus ini. Siapa kita, posisinya, kita pasti akan jawab. Nggak tahu kita buat 8 tahun, kasus mundur aja 8 tahun. Masa kasus kanjuruhan masih 4 bulan kita harus maksa gitu. Kita nggak mau orgasme hari ini. Itu aja. Monggo Mas Farhan, silakan. Masalah media sosial. Beliau tanya tentang masalah psikis tentang di media seperti apa. Tapi sebelum menginjak terlalu dalam apa nantinya dibahas tentang fenomena suka duka Anda selama mendampingi keluarga-keluarga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin untuk masalah mendampingi keluarga korban, istilahnya untuk mencari keadilan itu dimulai dari teman-teman mas-mas yang ada di kumpul pertama itu di Stadion Kasayana, itu konsolidasi ketiga masalah +3 itu di sana kumpul semua, mulai dari mantan Dirjen Arema sampai Kepet, terus ada Mas Jules juga, dan hampir semua kumpul di sana. Kemudian di akhir itu ada sebuah kesepakatan bahwa akan membentuk sebuah posko yang namanya Pembangunan Aremania itu. Kemudian besoknya, seingat saya, besoknya itu kita kumpul lagi di gedung KMP di depan. Kemudian di sana lihat gedung itu kok lumayan luas gitu, akhirnya diputuskan untuk dibuat posko di sana aja. Terus kemudian kami banyak menerima apa itu namanya bantuan donasi dari mana-mana, dari kawan-kawan Jermania, dari kawan-kawan Raja Musti, dari kawan-kawan Semarang, dari mana-mana, entah dari supporter atau dari manajemen klub lain, itu semua berdatangan bantuan. Kemudian akhirnya dari bantuan itu kami turun ke keluarga korban secara langsung. Jadi nggak bisa di awal-awal itu kita mengumpulkan keluarga korban satu lokasi itu sangat sulit karena memang kondisinya itu masih bingung, masih chaos kan, masih belum tahu caranya gimana buat turun ke keluarga korban untuk mengirim undangan ke satu lokasi, itu masih belum tahu. Akhirnya kami ini mencari sendiri data-data korban, kemudian dari alamat yang mungkin nggak jelas, cuma ada desa, mungkin desa Tajinan, tapi nggak tahu jalannya di mana ya, turun untuk nanya-nanya ke sekitar lokasi itu, rumahnya di mana, ya korban di luar, ya mungkin seperti itu. Kita juga banyak dibantu oleh Dinkes, Dinsos, itu banyak kasih kata, tapi mungkin untuk turun itu kurang lengkap. Akhirnya kita turun sendiri, akhirnya terkumpul itu 135 korban itu lengkap semua. Ya mungkin yang berkesan yang paling mengena itu yang ketika itu adik tingkat saya di kampus itu kan juga jadi korban tragedi Kanjuruhan. Dia jadi korban ke 135, namanya Farzal Kurniawan.
dia di koma di Sakur Anwar itu selama kurang lebih 20 hari. Jadi koma, nggak bangun sama sekali selama 22 hari. Dan yang jadi amarahnya mas-mas Aremania yang selama ini mendampingi setiap hari itu ke rumah sakit untuk menanyakan kondisi itu, kenapa saat di akhir hayatnya itu beliau di COVID-kan itu. Jadi akhirnya rame-rame duduk satu anwar itu jadi momen yang nggak terlupakan, rame-rame duduk satu anwar. Terus ya gitulah dengan amarahnya mas-mas, karena sampai pembungkusnya mayat itu disobek, karena ya memang nggak logis kalau memang dipikir COVID kan katanya masa inkubasi itu selama 14 hari itu kan 20 hari. Terus ya memang kayak masuk akal gitu ya, langsung dikeluarkan kemudian dikubur dengan dimakamkan dengan cara yang selayaknya, tidak pakai lagi. Untuk masalah pendampingan keluarga korban itu ya per hari ini sebenarnya susah ceritakan itu mas. Jadi mulai awal memang kita berangkat ke Jakarta itu dengan harapan itu, karena kalau bisa kita melaporkan seorang jenderal bintang 2 ke Polres itu kan mustahil. Seorang Kongres manggil bintang 2 itu kan muncul dengan tak mungkin. Yaitu makanya kita di posko ini punya ide, punya pemikiran untuk bersama-sama keluarga korban sejumlah masalah itu 29 orang ke Jakarta untuk membuat laporan baru ke Barreskrim Mabes Polri, dan di sana juga melapor ke Divpropam, kemudian ke Ombudsman, ke LPSK, ke Komnas HAM, ke KPAI, ada lembaga yang ditentang. Tapi ketika sampai hari ini memang ada laporan versi korban yang diterima sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi meskipun ada laporan baru yang masuk di Polres Malang, itu sampai sekarang nggak ada progres sama sekali, kecuali panggilan saksi, nggak ada progres sama sekali. Akhirnya ya mungkin setelah adanya persidangan ini, mungkin persidangan nanti hasilnya juga mungkin nggak ada yang bisa diharapkan. Setelah persidangan ini mungkin kita memikirkan langkah yang baru untuk kedepannya itu seperti apa. Kemarin katanya kita sempat diundang oleh Mbak Nun, Evan Najib ke sana, juga ketemu beliau mengusulkan pemakaman internasional apa gimana. Itu nanti kita pikirkan setelah sidang ini selesai, mungkin itu membuka lembaran kalau suara mungkin sudah itu terima kasih Mas Mohan. Ini sudah diceritakan tentang masalah psikis di pendamping korban sampai detail masalah perjuangan sampai ke Mabes dan sebagainya. Dari rentetan omongan cerita seperti itu tadi, saya menarik kilas balik bahwa kita tarik di literasi aja, di literasi bahwa cobalah ke depan nantinya kita berpikir secara cerdas, jadi supporter cerdas. Kenapa? Saya ngomong masalah kenapa kita harus belajar tentang sejarah, kenapa kita harus belajar tentang hukum, belajar tentang politik, tentang apa. Itu supporter harus belajar, bukan hanya boleh aja. Untuk bang selesai, aku bukan dunia politik, bukan. Kalau saya namanya menjadi supporter ini kan daya intelijensinya itu tinggi. Kalau saya berharap
sampai 40.000 sampai 50.000. Kenapa kalian dan kita ini diam aja? Itu sebetulnya yang saya sesalkan. Kalau dulu kita tiket naik 10.000 aja, wah bapak karuan. Tiga opo. Soalnya kan kalau kita dunia marketing berarti kan ya dulu ya opo sih. Apa yang aku bayar 1 seket, bayar 100.000 sampai jutaan lah nonton Arema. Apa yang berikan kenyamanan kita nonton bola itu apa? Sampai sekarang kan belum ada. Sebetulnya supporter harus cerdasnya di situ. Sebelum ada tragedi keluarga harus muncul korban dan sebagainya. Itu yang saya harapkan. Tapi di sini akhirnya yuk kita baca lagi tentang literasi tentang hukum, literasi tentang politik, literasi tentang budaya. Itu harus dipelajari. Soalnya apa? Kalau kita tidak tahu medan, supporter tidak tahu medan, akhirnya kita kerdil. Saya dihadapi ini siapa? Satu, yang kedua tentang kegiatan hari ini tentang masalah pameran buku dan sebagainya, kemudian dengan literasi dan sebagainya. Ke depan muncul literasi yang baru tentang masalah supporter itu seperti apa. Artinya kenapa saya suruh ke depan apa? Biar ada pencerahan. Bukan hanya saya Pak aja, tapi kan sudah dari Mas Wahab. Ini kan sudah saya datang ke depan biar tahu seperti apa. Sampai detik ini itu seperti apa, perjuangan beliau seperti apa. Ini yang harus patut diapresiasi itu. Tapi catatan seperti itu sudah saya rekam. Contoh sekarang muncul pengerucutan tentang masalah airnya dilembagakan atau apa. Tapi saya ngomong pada waktu kemarin dalam bullshit kita kemarin kita berusaha pun tidak ada solusi. Sampai kapan tidak ada solusi berusaha. Yuk kita belajar tentang klub di Eropa. Kayak tragedi di Inggris dan sebagainya itu di klub itu tidak membuat suatu kelembagaan seperti itu, tidak ada masalah. Tapi klub membuka pendaftaran penontonnya, bukan supporter ya, pendaftaran penontonnya. Klub itu harus ada. Ini lagi saya perjuangkan seperti ini dengan literasi, bukan hanya sekedar cuap-cuap atau apa. Soalnya apa? Nggak harus kok klub itu suatu perkumpulan supporter itu harus dilakukan. Tapi klub itu harus punya tanggung jawab di penontonnya. Itu harus itu harus mati sudah. Kenapa? Saya ngomong kan ada sepakat akibat. Kalau ada klub kan nggak mungkin ada korban. Iya kan? Kalau kita ngawal. Tapi semuanya sudah saya tulis tentang historical Aremania mau dari awal sampai akhir. Nantinya di tahun ke depan mau Aremania mau ditenggelamkan atau terserah, itu haknya dari kita yang selanjutnya. Itu haknya terserah kita. Kalau saya ngomong demokratis, monggo tidak masalah. Tapi kan kita sudah ada literasinya, sudah ada bukunya. Bukan ngawur, bukan ngajak, hanya sekedar cerita, tapi tidak ada buktinya. Nah, ini menjadi catatan rekam jejak untuk ke depan. Mungkin ada lagi, kalau nggak salah kita closing malam ini, soalnya durasinya sampai jam apa ya? Nanti intinya kalau nggak ada tanya jawab, nggak ada pertanyaan, kita akhiri nantinya. Tapi di sini kita belajar tentang jadi supporter yang cerdas, intinya daya intelijensinya tinggi, yang mau memberontak tentang perubahan. Tapi itu tadi intelijensinya tinggi. Kalau kita intelijensinya tinggi, insya Allah kita lebih unggul dari supporter-supporter yang lain. Saya ngomong sama teman-teman pada waktu itu, kok nggak taruh begitu? Wah,
Wah kita boleh nggak namanya? Wah, udah ketemu ini tapi jawab konyol. Yang membedakan itu apa? Intelijensinya, daya nalarnya itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, saya harapkan nantinya di teman-teman ini yang media bisa memberikan aspirasi bahwa Aremania itu sebetulnya bukan apa ya? Saya ngomong sampai saya itu nangis. Arema PS Persib Bandung Arema kalah 1-0. Jawabannya di bawah-bawah itu ada lagi Arema Persib Bandung PS Beban Negara. Arema tidak. Ini kan saya nangis itu. Kesegitunya ya. Akhirnya meluas. Jadi catatan-catatan kayak ada tragedi Kanjuruhan itu meluas. Bahkan itu kan empatinya itu tinggi loh, dari ketonanya sampai dalam negeri. Luar negeri loh, sama. Tapi percuma kalau empati tinggi tapi kita tidak mau berbenah. Baik supporternya, pihak keamanannya, dari pihak pemerintahnya. Kalau kita nggak sama berbenah, non-share kita menjadi kota yang maju. Pasti itu menjadi kota yang benar. Kenapa ini sekarang disoroti bukan? Kenapa sih? Sampai sekarang kan penonton yang paling banyak sepak bola, olahraga ya, olahraga sampai di IKN membuat 6 lapangan khusus training center untuk PSSI untuk timnas. Nah ini kan kalau ngomong masalah internalnya kita sendiri tidak dibenahi, siapa mau bilang kita Indonesia? Bullshit. Aku Indonesia, terus ngomong dah kalau Indonesia, kota mau kamu nggak tahu benahi kok, nggak ada yang peduli kok. Gak ada yang mau berontak, kalau mereka berontak suatu perubahan. Sampai kemarin teman-teman seniman di DKM, di Mas Bobi itu ada Arema menyerang kota. Konotasinya kan, waduh, kayak ekstrim gitu. Saya masuk, saya juga pamer di situ. Beda-beda dengan versinya. Kan berjuang itu kan nggak harus cuap-cuap di media atau apa. Mungkin koordinasi dengan Mas Farhan untuk masalah kejelasan tentang undang-undang tentang kejelasan seperti apa itu harus juga. Saya juga berbicara di literasinya, panjenengan media juga berjuang di medianya. Saya harapkan media nanti ngomongnya, aku kok TV tidak aja dari Aremania, kalau ngomong media tidak memberikan jalan keluarnya titik netral. Soalnya apa? Material idealis karena tidak materialis. Iya kan? Loh, aku juga berjuang, iya, sudah. Tapi kalau tidak materialis, beritahu tak puas, tak tutup sudah selesai. Tapi yang jiwa-jiwa militan, jiwa-jiwa individu yang sangat kuat tentang karakter orangnya terkikis sekarang. Itu sekarang yang sudah hilang. Kalau iso misalnya itu kayak kemarin Erick Thohir Malang katanya bertemu dengan bapak Aremania ya, itu ngobrol apa itu salut, jangan dicipir. Berarti jiwa militannya itu masih ada, iya kan? Daripada dia nggak ketemu, terus biarin Erick datang, ya ngomong gitu, nggak masalah gitu. Daripada kalian tidak berjuang, tidak berjuang. Tapi tidak ada media. Tidak ada media. Tapi sangat ada apa? Ada fotonya loh. Ada fotonya di Malakos ada foto, di Malakos ada foto. Tapi waktu itu nggak ada. Nah itu kan intelijensi wartawan. Intelijensi wartawan. Mungkin nggak ada lagi diskusi lagi atau konten-konten lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi masyarakat Kota Malang yang kritis, nggak dipola cara di lingkungan hidup, di kampung masing-masing, di budaya kritikal. Jadi Malang, warga Malang yang kritis, tapi yang dinamis. Kritis tapi tidak dinamis, kritik toh tapi tidak berikan jalan keluar, juga percuma. Kritik tapi tidak berikan jalan
posko pertama kali yang kita buat namanya manajemen solidarity. Itu salah satu manajemen pertama kali pasca bencana yang mungkin sangat masif. Teman-teman Aremania ternyata mau belajar. Kenapa? Secara manajemen ada dapur. Sebenarnya kita udah bisa jadi contoh tentang kejadian-kejadian yang bisa dilakukan. Secara manajemen kita tertata, tapi secara berjalan. Yang saya Aremania berbagai macam. Ada yang merah, ada yang putih, tapi posisinya mereka mau belajar. Saya dampingi teman-teman ada di situ tambah sekolah. Aremania itu harus sekolah. Kalau langsung diajar harus seperti ini, pasti menentang. Sama, kita juga belajar, Mbak. Saya mundur, saya sebenarnya nggak mundur. Saya sebenarnya mau dipecat. Kepingin dipecat waktu saya terakhir dari media menulis di media itu tahun 2012. Itu terakhir kali. Saya mundur, ada rencana. Saya nggak mau berpihak. Saya posisikan saya marah ketika memang jadi dua. Itu aja. Kalau bisa, kalau saya harapkan sih saya mau jadi 10 sekali ya. Tapi posisinya kan hari ini tidak bisa. Salah satu target kita adalah salah satunya gimana caranya Kanjuruhan tidak direnovasi. Hari ini kita harus berjuang. Itu monumen. Apapun yang terjadi ketika jadi stadion megah, kita tidak mungkin nginjak-nginjak saudara-saudara kita yang ada. Itu monumen, itu musim. Kalau ngomong stadion bagus, banyak tanah di Malang, Kabupaten dekat Singosari, dekat Bandar. Mungkin itu salah satu yang mungkin saya lagi perjuangkan. Kalau kita bicara masalah hukum juga, mas-mas media juga posisinya. Hari ini yang kita salahkan adalah negara. Negara minta maaf bukan atas nama Jokowi, tapi atas nama negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa supporter tidak pernah di pihak yang benar. Kalau ngomong sebentar, ketika teman-teman memberanikan diri ketika ada supporter yang anarkis, silahkan investigasi. Saya investigasi kasus Kanjuruhan mulai hari pertama. Saya orang yang bisa masuk ke rumah sakit Saiful Anwar itu hari pertama dengan teman-teman Komnas HAM. Saya tahu kesakitan teman-teman dari 9 korban yang meninggal semua yang hidup satu, termasuk temannya Mas Farhan. Inkubatornya berapa? Hari ini mereka punya data, salah satunya adalah aliran darah. Darah itu bisa dijadikan sampel. Yang punya adalah rumah sakit Saiful Anwar. Mas-mas, mbak-mbak wartawan yang ada di sini, itu kandungannya apa? Monggo. Kalau kita sama-sama ngomongin manusia tadi, saya butuh bantuan banyak fakta. Kalau negara menjalankan salah ini, ya salah aja tuh. Biar jadi plakat di rumah teman-teman keluarga korban. Jokowi mau merubah renovasi gara-gara proyek. Kemarin yang itu yang menyatakan bahwa ada anggaran hampir 800 juta US untuk semua stadion di Indonesia. Ini bisnis. Kita nggak mau tahu soal itu. Tapi soal kemanusiaan, soal itu mau arah kemana pun juga. Kalau hukum di Indonesia adalah oposisi. Ada 5 tersangka. Setelah itu selesaikan. Mulai kemarin, mulai Kapolda, Gubernur sampai hari ini keluarga korban dikumpulkan semua. Mulai Koramil, mulai Polsek, semuanya jalan semuanya. Tidak ada masalah soal donasi. Tadi dengan bilang kalau donasi itu adalah hal kecil dari kita. Kita bagiin secara hak, tapi ada hal yang berbeda. Bagaimana nasib anak cucu kita? Ada namanya Gus Masih. Mungkin kasus 98 sampai hari ini dia berjuang sendirian. Dia tak kepingin anak-anak lainnya kena seperti anak beliau. Sama, saya tak kepingin anak cucu saya jadi supporter yang jadi korban. Ini jadi trigger internasional. Mohon maaf, kita berjuang tanpa tahu itu adalah fakta. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sebelum akhir ini, terima kasih Bapak.